Yang jarang kita sadari adalah, kita tidak sendiri. Dalam survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, pada tahun 2023, ditemukan bahwa 62% generasi muda menyatakan bahwa mereka merasa tidak cukup baik secara rutin dalam hidup mereka. 62%, itu artinya, lebih dari separuh orang di sekelilingmu, mungkin sedang berperang dengan keraguan yang sama. Tapi kita semua berusaha menyembunyikannya dengan cara berbeda. Psikolog sosial Brené Brown menulis, "The most dangerous thing about shame is not the feeling itself, but the silence that surrounds it." Asal-muasal, bayang-bayang masa lalu. Benih yang tertanam di masa kecil. Benih yang tertanam di masa kecil. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu merasa tidak cukup baik? Mungkin saat kamu masih kecil. Ketika kamu mengangkat tangan di kelas dengan semangat, tapi gurumu justru mencibir. Atau saat kamu dengan polos menunjukkan hasil gambar pada orang tuamu, tapi mereka sibuk, atau tak terlalu peduli. Dan sejak saat itu, sesuatu berubah. Kamu mulai diam. Kamu mulai berpikir 2 kali sebelum berbicara. Kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku cukup pintar? Apakah aku layak? Psikolog perkembangan, Dr. Susan Harter, menjelaskan dalam teorinya tentang self-concept and perceived competence, bahwa anak-anak mengembangkan persepsi tentang nilai dirinya melalui respons dari orang-orang penting dalam hidupnya. Ketika penghargaan tak datang, atau hanya datang pada saat kita berprestasi, maka kepercayaan diri pun dibangun di atas fondasi rapuh, pencapaian. Bukan harga diri yang kokoh dari dalam. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia terjatuh, lalu memandang ibunya. Bila ibunya tersenyum, ia bangkit kembali. Tapi jika ibunya berkata dengan nada kesal, "Kamu kok lambat banget sih?" maka yang tersimpan dalam memori bukanlah jatuhnya, tapi rasa malu. Sejak saat itulah kita belajar menyembunyikan. Kita tak ingin dinilai gagal, tak ingin terlihat lemah, dan tak ingin terluka lagi. Tapi luka itu tak benar-benar hilang. Ia hanya mengendap, menjadi suara yang terus membisik dalam diam. Jangan coba-coba, kamu nggak akan bisa. A child becomes what he is told repeatedly. Dr. Susan Harter. Standar sosial yang tidak nyata. A child becomes what he is told repeatedly. Dr. Susan Harter, saat kita tumbuh, kita tak hanya dinilai oleh orang tua dan guru. Kita mulai membandingkan diri dengan dunia. Dunia yang, sekarang, selalu ada di saku kita, dalam bentuk layar. Ketika kamu membuka media sosial, kamu melihat orang-orang dengan tubuh sempurna, karir cemerlang, pasangan bahagia. Mereka tersenyum, mereka berlibur, mereka membeli rumah. Dan tanpa sadar, kamu mulai mengukur dirimu sendiri. Kok aku masih di sini? Ya, kok wajahku nggak secerah dia? Kok followersku cuma segini? Tapi apa yang tidak kita lihat, adalah kenyataan bahwa mereka juga membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kita semua berada dalam perlombaan ilusi, berpacu tanpa tujuan yang jelas, hanya karena takut tertinggal. Dr. Jean Twenge, penulis buku, Igen, menyatakan bahwa generasi sekarang mengalami peningkatan kecemasan dan depresi yang signifikan karena eksposur terhadap media sosial. Karena, menurutnya, media sosial memperkuat perasaan, selalu kurang. Dan di balik itu semua, ketidakpercayaan diri menjelma menjadi monster diam. Kamu tetap berprestasi, tapi selalu merasa belum cukup. Kamu tetap tertawa, tapi di dalam merasa kosong. Comparison kills confidence. Dr. Jean Twenge. Bekas kata-kata yang tidak hilang. Jika kamu merasa ragu pada dirimu hari ini, mungkin itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menyimpan suara yang bukan milikmu. Suara yang berkata, kamu bodoh. Suara yang berkata, jangan bermimpi terlalu tinggi. Suara-suara itu berasal dari masa lalu, dan mereka bersembunyi di balik keputusan-keputusan kita hari ini. Kita pikir kita takut gagal, tapi sesungguhnya, kita takut disalahkan. Kita pikir kita kurang percaya diri. Tapi sesungguhnya, kita masih membawa luka lama yang belum sembuh. Seorang ahli psikologi kognitif dari Harvard, Dr. Daniel Gilbert,
menulis bahwa the stories we tell ourselves has become the cage we live in. Artinya, cerita-cerita lama yang kita ulang dalam pikiran menjadi kenyataan yang kita yakini. Jika kamu terus berkata dalam hati, aku nggak bisa, maka kamu akan selalu mencari bukti bahwa kamu benar-benar tidak bisa. Inilah yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Pikiran negatif menciptakan realitas negatif. Dan siklusnya terus berulang. Tapi, apa jadinya kalau kita mengubah ceritanya? The stories we tell ourselves has become the cage we live in. Dr. Daniel Gilbert. Apakah aku saja yang merasakan ini? Ilusi kesendirian. Kita hidup dalam dunia yang bising. Tapi di dalam kepala kita, seringkali yang terdengar hanya satu suara, aku sendirian. Kita lihat teman-teman tampak kuat, percaya diri, tampil di depan umum tanpa ragu. Tapi kita tidak tahu, betapa kerasnya mereka menahan kecemasan dalam diam. Tidak percaya diri, membuat kita merasa aneh, terisolasi. Padahal, yang jarang kita sadari adalah, kita tidak sendiri. Dalam survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, pada tahun 2023, ditemukan bahwa 62% generasi muda menyatakan bahwa mereka merasa tidak cukup baik secara rutin dalam hidup mereka. 62%, itu artinya, lebih dari separuh orang di sekelilingmu, mungkin sedang berperang dengan keraguan yang sama. Tapi kita semua berusaha menyembunyikannya dengan cara berbeda. Psikolog sosial Brené Brown menulis, "The most dangerous thing about shame is not the feeling itself, but the silence that surrounds it." Kita diam karena malu. Kita merasa itu kelemahan. Tapi justru disitulah akar ketakutan kita tumbuh subur. The most dangerous thing about shame is not the feeling itself, but the silence that surrounds it. Brené Brown. Kemasan rapi yang kita pakai. Kita belajar untuk menyembunyikan. Kita pakai topeng. Kita bungkus diri dalam kemasan yang bisa diterima. Kita belajar tampil percaya diri, karena dunia tidak sabar dengan kelemahan. Tapi semakin kita menekan rasa tidak percaya diri, semakin kuat ia memegang kendali dari belakang layar. Ketika kamu menolak rasa takutmu, kamu tidak menghilangkannya. Kamu hanya membiarkan ia bekerja secara diam-diam, memengaruhi keputusanmu, hubunganmu, bahkan mimpi-mimpimu. Peneliti kesehatan mental dari University of Cambridge, Dr. Olivia Remes, mengatakan, "Suppressing anxiety or insecurity don't erase it. It amplifies it." Karena perasaan yang ditekan, tidak menguap. Ia menunggu. Ia muncul dalam bentuk overthinking, perfeksionisme, atau bahkan kelelahan mental. Kita menyangka kita baik-baik saja, sampai akhirnya tubuh menyerah lebih dulu. Suppressing insecurity don't erase it. It amplifies it. Dr. Olivia Remes. Kadang ketidakpercayaan diri berasal dari satu komentar kecil yang tertanam. Kamu gemukan ya sekarang, bukan kamu sih yang cocok untuk posisi itu. Dan kita terus memutar ulang rekaman itu di kepala. Bukan karena kita lemah, tapi karena otak manusia memang bereaksi lebih kuat terhadap ancaman sosial dibanding pujian. Penelitian dari Dr. Rick Hansen, ahli neuroscience, menyebutkan, "The brain is like Velcro for negative experiences, and Teflon for positive honest." Kita cenderung menyerap kritik dan menolak pujian. Kita lebih mudah percaya saat dicela, daripada saat dipuji. Karena itu, satu komentar negatif bisa membentuk identitas kita selama bertahun-tahun. Tapi, saat kita menyadari bahwa suara-suara itu bukan milik kita, barulah kita bisa memilih. Apakah kita masih akan mengizinkan mereka berbicara di dalam kepala kita, atau tidak? The brain is like Velcro for negative experiences, and Teflon for positive honest. Dr. Rick Hansen. Dari mana semua ini dimulai? Jejak masa kecil yang tak terlihat. Banyak dari kita mengira bahwa luka batin hanya datang dari peristiwa besar. Tapi faktanya, luka yang paling lama tinggal sering berasal dari hal-hal kecil. Dari suara orang tua yang kecewa saat kita gagal. Dari guru yang menyepelekan saat kita ingin bicara. Dari ejekan kecil yang terus diputar ulang di kepala. Sebuah studi dari Harvard Center on the Developing Child menunjukkan bahwa pengalaman negatif di masa kanak-kanak, bahkan yang tampaknya sepele, bisa membentuk jalur stres dalam otak. Childhood adversity becomes the blueprint for adult self-worth. Kita pun tumbuh bukan dengan keyakinan bahwa kita bisa,
tapi dengan keraguan bahwa kita tidak akan pernah cukup. Brené Brown pernah berkata, "Shame is the fear of disconnection, it's the fear that something we've done or failed to do makes us unworthy of love and belonging." Bayangkan jika sejak kecil, kita lebih sering dikritik daripada dipahami. Kita lebih sering dibandingkan daripada didukung. Maka tak heran, kita pun dewasa dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apa aku cukup baik? Suara itu jadi gema. Ia tidak hilang. Ia tumbuh bersama kita. Dan diam-diam, ia menjadi narasi hidup. Tidak semua luka berasal dari kekerasan fisik. Tidak semua ketidakpercayaan diri lahir dari cacian keras. Kadang, yang paling melukai adalah ketidakhadiran. Ketika orang tua terlalu sibuk, atau hanya hadir secara fisik, tapi kosong secara emosional. Dr. Gabor Mate, ahli trauma dan adiksi, menulis, "The child is not asking for perfection. They are asking to be seen." Namun ketika yang kita temui bukan pengakuan, tapi kritik tanpa empati, atau standar yang tak manusiawi, maka yang tumbuh bukan rasa ingin berkembang, tapi rasa takut gagal. Bayangkan, seorang anak perempuan yang selalu dibandingkan dengan kakaknya, atau anak laki-laki yang setiap tangisnya dianggap lemah. Mereka tumbuh bukan untuk mengenal diri, tapi untuk menghindari kekecewaan orang lain. Dan luka-luka kecil itu membentuk pola membungkam suara hati, pola menunda bicara, pola takut terlihat bodoh. Lama-kelamaan, kita tidak tahu lagi siapa diri kita, kecuali cermin dari ekspektasi orang lain. Inilah mengapa ketidakpercayaan diri bukan sekadar kurang latihan, tapi seringkali, ia adalah hasil dari luka pengasuhan yang belum sempat dipulihkan. Kata yang tertinggal, luka dari teman, guru, dan dunia sekitar. Tidak semua luka datang dari rumah. Dunia luar juga bisa kejam, terutama ketika kita masih belajar siapa diri kita. Kata-kata teman sebaya bisa menjadi pedang. "Ih, kamu aneh banget. Kamu nggak pantas ngomong di depan." Sebuah penelitian di Journal of Adolescent Health menemukan bahwa bullying verbal dan penolakan sosial di masa sekolah memiliki korelasi signifikan dengan rendahnya kepercayaan diri hingga dewasa. Lebih buruk lagi, ketika sistem pendidikan tidak menumbuhkan rasa percaya diri, tapi malah menghargai hanya satu jenis kecerdasan. Howard Gardner, pencetus teori kecerdasan majemuk, menyatakan, banyak anak-anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka bodoh, hanya karena mereka tidak unggul di satu bidang akademik tertentu. Kita tumbuh dalam dunia yang menilai kemampuan hanya dari rapor dan ranking. Tapi tidak pernah bertanya, apa yang kamu cintai, apa yang membuatmu hidup, maka tidak heran jika banyak dari kita merasa bahwa satu kesalahan kecil di masa lalu telah cukup untuk membungkam mimpi kita hari ini. Tapi kabar baiknya adalah, masa lalu membentuk kita, tapi tidak menentukan masa depan kita. Banyak anak-anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka bodoh, hanya karena mereka tidak unggul di satu bidang akademik tertentu. Howard Gardner. Penelitian oleh Dr. Susan Harter, University of Denver, menunjukkan bahwa self-esteem anak-anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dinilai oleh figur otoritas di masa awal hidup mereka, orang tua, guru, dan teman sebaya. Kutipan, "A child becomes what he is told repeatedly. If we label children as shy, clumsy, or not smart, they internalize those identities." Dr. Susan Harter, developmental psychologist. Standar sosial yang tidak nyata. Peneliti seperti Jean Twenge, San Diego State University, menyebutkan bahwa meningkatnya ketidakpercayaan diri di kalangan generasi muda sangat berkaitan dengan media sosial. Apa yang terlihat sempurna di luar, menciptakan rasa tidak cukup pada diri sendiri. Fenomena global, sindrom impostor. Dr. Pauline Clance dan Susanne Imes, 1978, menyebut impostor syndrome sebagai kondisi psikologis yang umum pada orang-orang berprestasi. Mereka merasa bahwa kesuksesan mereka hanyalah keberuntungan, bukan kemampuan sejati. Biologi rasa takut. Dr. Joseph Ledoux, ahli neuropsikologi, menunjukkan bahwa amigdala, bagian otak yang memproses rasa takut, berperan dalam menciptakan reaksi overthinking dan rasa takut gagal. Negative self-talk dan cognitive bias. Daniel Kahneman, pemenang Nobel bidang ekonomi, membahas bias kognitif yang memperkuat pandangan negatif terhadap diri sendiri.
Salah satunya, confirmation bias. Kita mencari bukti bahwa kita memang tidak cukup baik. Menerima dan memahami diri. Berdasarkan pendekatan Acceptance and Commitment Therapy, ACT, oleh Stephen Hayes, salah satu langkah keluar dari ketidakpercayaan diri adalah menerima bahwa rasa itu ada, tapi tidak perlu dikuasai olehnya. Latihan kecil, eksposur bertahap. Peneliti psikologi seperti Albert Bandura menyebut bahwa self-efficacy, keyakinan diri bisa melakukan sesuatu, tumbuh lewat tindakan bertahap. Semakin sering seseorang berhasil, walau kecil, semakin kuat rasa percaya dirinya. Lingkungan yang tepat. Studi oleh Dr. Carol Dweck tentang growth mindset menyatakan bahwa kepercayaan diri bisa berkembang jika seseorang berada dalam lingkungan yang memberi ruang gagal dan belajar. Tidak percaya diri bukan akhir cerita. Itu hanyalah bab yang bisa ditulis ulang. Kita semua akan merasakannya, tapi yang membedakan mereka yang tumbuh adalah yang tetap berjalan walau suara itu berkata, "Kau tak bisa." Karena pada akhirnya, keberanian bukan tentang tidak takut, tapi memilih melangkah meski takut.